terpenting itu jangan pernah lupain kedua orang tua kalian. Kerjain mepet deadline atau jauh dari deadline. 1, 2, 3. Mepet. Knock knock knock. Who's there? Welcome to Pots Bawan, podcast Mabawan. Siap menemani waktu luangmu. Hai hai hai. Halo semuanya. Welcome to Pots Bawan. Oh ya Kak, hari ini kayaknya ada yang sedih nih. Apa tuh yang bikin sedih kita? Ini tuh episode terakhir periode tahun ini, Pel. Aduh, sedih banget. Sedih banget. Tapi jangan sedih, karena kita hari ini juga ada kabar bahagianya. Kita punya gestarnya tuh spesial banget. Gak kalah luar biasa dari tamu yang sebelumnya kan? Keren banget. Siapa tuh kira-kira? Siapa ya? Kita panggil aja Kak Dinda. Kak Dinda! Tepuk tangan dong! Halo Kak, apa kabar? Baik. Kalian apa kabar? Baik juga, alhamdulillah. Apa boleh kenalan dulu ke pemirsa tercinta? Halo semua, kenalin nama aku Dinda Aisyah. Aku biasa dipanggil Dinda dan aku adalah alumni SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya tahun 2024. Nah, wow banget guys. Kak Dinda ini salah satu tahun ini ya, salah satu lulusan terbaik SNBP SMA Kemala Bayangkari Surabaya. Jurusan apa Kak? IPA. IPA. Dari kelas berapa nih Kak? Di kelas 12 IPA 5. Wah, IPA 5. Anak IPA 5 jangan lupa say hi. Ditunggu sama Kak Dinda. Jurusan di UNER ya Kak? Iya, lulus di UNER. UNER, Universitas Erlangga, salah satu universitas terbaik di Surabaya guys. Kalau boleh tahu jurusan apa ya Kak? Jurusan kedokteran gigi. Wow, dokteran gigi loh. Keren banget. Oh ya nih Kak, gimana aktivitasnya akhir-akhir ini? Kan udah off sekolah nih, kira-kira ngapain aja nih? Aku lebih ke mid time aja sih, soalnya kan nunggu masuk kuliah ya. Jadi kayak biasanya tuh nonton film gitu di rumah. Atau kayak kegiatan positif lainnya. Wah, karena kan kita udah bekerja keras untuk mendapatkan SNBP ya. Kak Dinda memilih untuk me time dan menonton film. Keren banget. Kata orang sih self reward. Self reward, betul. Terus nih, Kak Dinda ini kan salah satu memutuskan untuk daftar FKG UNER. Iya. Kedokteran gigi. Apa sih yang membuat Kak Dinda itu kayak, aku tuh pengen FKG. Apa yang membuat Kak Dinda masuk FKG? Jadi aku cerita dari awalnya dulu, aku tertarik jadi Iya. dokter gigi ya. Jadi waktu TK tuh aku diajak mamaku ke dokter gigi, kayak sekedar periksa gigi gitu. Nah terus waktu masuk ke ruangan dokter giginya, aku tuh kayak amazed gitu sama dental unitnya, terus sama dokter giginya. Aku tertarik, aku nanti waktu gede mau jadi dokter gigi gitu. Jadi waktu TK itu kalau guru tanyain cita-citanya mau jadi apa, aku tuh nggak pernah ragu, selalu jawab aku pengen jadi dokter gigi gitu. Wah, Iya. berarti udah dari kecil ya mempunyai motivasi membuat jadi dokter gigi ya? Iya, tapi temanku tuh sempat pernah bilang gini sih, kayak masa sih dari kecil SD SMP SMA tuh tetap keinginannya sama terus gitu. Dan aku bilang sebenarnya aku tuh pernah punya impian lain selain jadi dokter gigi gitu. Jadi dulu waktu SMP tuh aku sempat keinginan aku untuk jadi dokter gigi tuh sempat mudar aslinya. Pengen kayak coba cari hal lain gitu, eksplor hal baru gitu kan. Kita kan waktu SMP SMA pengen cari tahu jati diri kita kan. Kita tuh nanti besar mau jadi apa, mau jadi orang seperti apa gitu kan. Jadi ceritanya tuh waktu SMP aku tuh punya kayak role model panutan aku gitu dalam belajar. Dia tuh YouTuber edukasi. Kalau boleh tahu siapa Kak? Peachy Live, tau nggak? Peachy Live itu Kayak konten kreator bikin tips and trick buat belajar. yang pink-pink itu ya Kak? Iya gitu. Nah itu aku kayak terinspirasi sama cara belajarnya, terus semangatnya menggapai impian. Wow. Ya terus ya dia tuh sempat nerbitin buku. Aku tuh karena fans lah ya istilahnya. Ya, role model gitu ya? Iya, role model. Terus aku tuh jadi terinspirasi sama impian-impiannya. Jadi aku tuh sempat pengen punya impian baru gitu karena ngikutin si Peachy Live ini. Jadi dulu tuh aku pengen nantinya SMA-nya masuk jurusan IPS sebenarnya. Ini masuknya IPA. IPA.
ya pengen masuk jurusan IPS. Terus aku waktu kelas 9 tuh udah planning kalau nanti SMA tuh aku mau ikut student exchange ke luar negeri. Ya, terus kuliahnya tuh aku pengen di luar negeri. Tapi ternyata itu aku gak disetujui sama orang tua aku. Ya itu sedih banget sih, gak disetujui orang tua. Terus waktu aku bilang ke abah aku, ayahku, aku manggilnya abah kan. Udah aku nanti SMA aku mau masuk jurusan IPS. Aku gak mau jadi dokter, aku mau nanti ambil kuliahnya tuh di luar negeri, ke rumpun ilmu sosial gitu. Tapi abahku tuh nggak ngebolehin sampai waktu itu masuk di SMA ini, kan ada penjurusan ya, Ya. jurusan ke IPA IPS, itu abahku sampai bilang, pokoknya kalau kamu sampai nggak diterima di jurusan IPA, di sekolah ini, kamu pindah dan cari sekolah lain yang bisa nerima kamu di jurusan IPA. Sampai kayak gitu, nggak dibolehin masuk IPS gitu. Sedih. Terus, Tapi nggak apa-apa Kak, karena kan restu orang tua itu juga sangat penting iya, kan. Terus dibuktikan Kakak masuk ke FKG UNER itu Keren dari banget. iya keren banget. Sebelumnya Pel, kita ini lupa ya, kita belum perkenalan diri sendiri. Maaf banget ya Kak Dinda, gue mau kenalan dulu. Oke, karena kita lupa kenalan, langsung aja deh sih kenalan. Halo semuanya, perkenalkan, aku Pelangi. Halo semuanya, aku Maubi. Maaf ya Kak Dinda udah Nggak cerita apa-apa. panjang lebar. nggak apa-apa. Saking excitednya kita sih. Iya. Nah, lanjut itu waktu kelas 10 ya. Iya. Akhirnya aku tuh di penjurusan sebenarnya masuknya ke IPA malah cocoknya, bukan ke Iya. IPS. Jadi ya udah aku tuh ikutin apa kata orang tua aku. Sebenarnya aku sedih juga sih karena kayak aku ngerasa waktu kelas 10 tuh nggak disupport sama impian baru aku. Impian baru aku tuh kayak nggak disupport orang tua aku gitu. Aku tuh sedih dan waktu kelas 10 aku tuh kayak suka nangis sendiri gitu di rumah. Ya aku tuh curhat di Instagram second ACC. Saya kira Intinya followersnya aku doang. Intinya kayak sedih curhat aja gitu kan. Tapi lama-lama aku sadar kalau misalnya nggak ada salahnya kita dengerin pendapat orang tua gitu. Pastinya orang tua juga mau yang terbaik buat anaknya. Jadi aku dengerin kata orang tua aku. Orang tua aku waktu itu supportnya emang arahnya ke kedokteran atau kedokteran gigi. keren ya. Restu orang tua itu bisa mendapatkan hasil yang terbaik kan. Iya. Oh ya nih Kak, kan tadi udah cerita struggle-nya dari sisi yang masih kecilnya, masih SMP awal-awal atau SMA. Terus apa aja sih rintangannya Kak Dinda yang terberat nih buat lolos ke FKG UNER SNBP? Secara kita tahu kan ya, itu persaingannya sangat-sangat ketat gitu. Rintangannya sebenarnya aku tuh lebih sulit di ini mempertahankan ranking dan juga menaikkan nilai. Karena kan kalau dari kelas 10 ke kelas 11 itu pelajarannya kan lebih sulit kan. Iya. Terus kita tuh dituntut untuk ningkatin nilai. Udah pelajarannya sulit harus ningkatin nilai gitu kan. Jadi effort buat belajar tuh harus lebih besar. Dua Gitu. kali lipat ya Kak. Mempertahankan ranking tuh juga sulit sih karena menurut aku teman-temanku di kelas tuh juga anaknya pinter-pinter sih. Jadi kalau dari aku sendiri sih jangan patah semangat, kayak semangatnya tuh harus terus tumbuh gitu, gak boleh pudar. Jadi kita harus semangat terus sih ya. Harus semangat. Jadi buat pemirsa tercinta Pots Bawan harus semangat untuk mencapai cita-cita ya. Harus naik. Terus nih Kak, ada nggak sih tips and trick buat belajar persiapan SNBP-nya tuh? Soalnya kita kan kayaknya kalau pinter-pinter belajar semangat-semangat tuh udah banyak ya. Kita perlu tips and trick nih dari yang sudah terbukti di sini. Jadi kalau tips and trick dari aku sih harus konsisten belajar. Dan buat teman-teman yang masih kelas 10 itu nilai kalian harus usahain udah bagus dari kelas 10. Kalau kelas 11 kalian gak boleh pudar tuh semangatnya, harus tetap semangat belajar. Terus kalau dari aku sendiri, aku tuh ada tips belajar supaya bisa dapat nilai bagus di kelas. Ini aku udah terapin dari kelas 10. Udah lama Iya. ya Kak. Jadi aku tuh selalu berusaha untuk belajar materi sebelum guru itu ngajarin di kelas. Ya, jadi kan biasanya guru itu ngasih kisi-kisi apa ya, kayak materi apa aja nih yang mau dipelajari di semester ini gitu. Atau kalau misalnya guru nggak ngasih tahu, biasanya aku tanya langsung ke gurunya gitu.
Jadi misal besok itu ada pelajaran kimia ya. Iya. Biasanya aku tuh pulang sekolah sore-sore tuh kayak nge-WA Pak Wah gitu. Nge-WA Pak Wah, permisi Pak, besok membahas tentang apa ya supaya saya bisa belajar dulu gitu. Iya, effortnya tinggi banget Iya. Kak Dinda ya. Jadi nanti waktu di kelas aku tuh tinggal ngulang materi aja, Iya, betul. ngulang materi. Terus juga kan biasanya guru ngasih kuis ya, kuis. Jadi Iya, kuis-kuis dadakan gitu ya. jadi kalau udah tahu, udah belajar duluan, kita tuh bisa jawab pertanyaan guru dan dapat nilai tambahan. Wih, curi start terus ya Kak ya. Iya, jadi start. Curi start. Jadi kita harus siapin dari awal ya, Kak. Mm-mm. Dari sebelum materi itu. Betul. Iya, Keren banget. Kita harus strateginya. effort sih Kak Ubi. Betul, betul. Terus nih Kak, yang harus diperhatikan saat belajar tuh apa sih kalau menurut Kak Dinda? Kalau menurut aku sih ketahui cara belajar kalian. Karena kan ada anak-anak itu yang bisa fokus belajar kalau di tempat ramai atau sambil diskusi. Ada yang bisa di tempat tenang, terus bisa sambil dengerin musik. Kalau aku sendiri itu belajarnya di tempat tenang sama nggak bisa dengerin musik. Soalnya kalau dengerin musik malah fokus ke musiknya. Iya, gitu. betul, betul. Kalau asik sendiri ya. Iya. Terus dari aku kalian harus tahu cara menguasai mata pelajaran itu dengan efektif. Ini aku bakal kasih tahu caranya. Kalau buat pelajaran yang banyak hitung-hitungan ya, kayak fisika, kimia, matematika, itu kalian harus berbanyak latihan soal dan memperkuat konsep dasarnya. Itu harus supaya kita tuh bisa terbiasa nantinya kita nggak kaget sama soal-soal waktu ujian kan biasanya lebih susah gitu ya, Iya, betul. tugasnya supaya kita tuh nggak kaget. Nah kalau pelajaran yang bacaan kayak bahasa Indonesia, sejarah, bahasa Inggris, kayak biologi gitu, itu aku baca aja dan tinggal analisis apa yang aku kurang ngerti, aku kurang paham, aku cari tahu itu sih. Jadi beda. Sih, kita harus efektif ya belajarnya. Terus Kak Dinda ini kan tadi kita udah tahu tips and trick, hari apa yang harus diperhatikan saat belajar. Nah, saya dan Pelangi kan juga nanti pengen kuliah. Iya, mau jadi Motivasi ya. adik tingkat ya. Adik tingkat. Terus para pemirsa tercinta itu pasti juga ingin kuliah. Kakak mungkin bisa kasih motivasi untuk teman-teman sebabawan yang mau masuk SNBP. Motivasi dari aku sih teman-teman jangan pudar semangatnya, harus tetap semangat menggapai mimpi-mimpi kalian, dan yang terpenting itu jangan ngerasa nggak pede sama diri kalian. Kalian harus pede dan jangan minder sama teman-teman dari sekolah lain ya, karena kita tuh punya kesempatan yang sama untuk bisa diterima di PTN. Dan jangan lupa juga gunain jalur langit. Kita nggak bisa cuman berusaha dengan belajar, kita butuh doa. Nah, saran aku buat kelas 11, kelas 10 itu kalian bisa mulai terapin amalan-amalan sunnah, tapi nggak ninggalin kewajiban, ibadah wajib gitu ya. Contohnya kayak sholat tahajud, sholat duha, puasa Senin Kamis, dan baca Al-Quran gitu ya setiap hari gitu. Terus yang terpenting itu jangan pernah lupain kedua orang tua kalian, karena ya kedua orang tua kalian itu berpengaruh besar terhadap kesuksesan kalian. Ridho dan doa orang tua itu berpengaruh terhadap kesuksesan kalian. Jadi aku Keren. Banyak banget sih Kak jalurnya Kak Dinda, jalur yang real sama jalur langit. Berarti Kak Dinda nih produktif banget ya Kak. Banyak kegiatannya nih. Terus biar gak bosan kita harus apa nih? Kan Kak Dinda kegiatannya banyak nih. Kayaknya ada nih. Kayaknya Ada apa ya? satu hadiah. apa? Tapi kakak sebelum mendapatkan hadiah kakak harus effort. Iya, Kita akan menggunakan sedikit game. Jadi game itu nanti kakak sama Pelangi harus memikirkan satu hal yang sama yang aku sebutkan. Kalau misalnya nasi goreng atau mie goreng, kakak harus sama Pelangi harus jawab sama. Kalau mie goreng. Nanti kalau tiga aja sama, nanti akan dapat hadiah dari OSIS Babawan. Mulai? Pantai atau gunung? 1, 2, 3. Gunung. Sehati dari pertanyaan pertama aja sehati. Kalau boleh tahu kenapa nih Kak kok milih gunung daripada pantai?
Soalnya aku tuh nggak suka banget panas. Jadi Surabaya kan udah panas Iya, ya, betul. dikasih panas lagi. Ini pertanyaan kedua. Ini tentang mapel mata pelajaran. Jadi ini tentang kesiapan hati dan mental ya. Fisika atau kimia? 1, 2, 3. Kimia. fisika. Kenapa Kak fisika? Kalau fisika aku ngerasa kayak lebih bisa dihitung aja daripada kimia. Soalnya kimia tuh aku ngerasa kayak lebih abstrak aja gitu. Jadi kayak lebih effort untuk memahami kimia. Kalau dari aku sendiri ya kayak gitu. Tapi biasanya itu kimia kan Banyak hitungannya juga iya. ya. Kayak banyak hitungannya. Kayak lebih abstrak aja kalau menurut Iya aku. betul. Kalau kimia. Jadi harus belajar 2 kali ya Kak. Belajar effort. Next question. Next question. Ini juga tentang keefektifan. Wih, apa ini? Kerjain mepet deadline atau jauh dari deadline. 1, 2, 3. Mepet. Soalnya biasanya kalau mepet itu kayak langsung celik gitu kan Kak. Langsung kayak terpacu gitu loh. Kalau jauh-jauh hari malah nggak ada yang dipikirin ya. Betul. Kayaknya ini nggak baik sih itu. Ya. Cuman kita happy ya kayak daripada tertekan terus. Betul. Nah ini kurang satu lagi pertanyaan. Kalau benar kakak akan dapat hadiah. Akunya dapat nggak kak? Dapat hatiku aja. Ini tentang me time. Oke. Series atau film? 1, 2, 3. Film. Tepuk tangan dong. Ini otomatis Kak Dina dapat hadiah dari OSIS nih. Otomatis. Apa tuh? Nanti dulu ya. Kakak mendapatkan hadiah dari OSIS. Tepuk tangan dong guys. Terima kasih Kak. Terima kasih OSIS Pelabuhan. Mana? Nih, gimana ya Kak Ubi? Kita udah itu, jadi agak sedih. Kita udah mengetahui semua lebih dalam dari Kak Dina guys. Internal maupun eksternal, betul. Sampai hal-hal random. Jadi buat secret admirernya Kak Dinda, jangan lupa nonton sampai habis. Betul. Wajib. Terus ini pertanyaan terakhir ini pure penasaran. Saya pure penasaran. Kakak ini kan di FKG UNER, di SNBP yang jalur undangan itu. Terus kan persaingannya di kelas kan ketat banget, apalagi terkenal kan IPA 5 pintar-pintar, ketua OSIS, ketua MPK ya kan. Iya. Ampun. Cara kakak apa ya biar lebih tidak minder, lebih semangat gitu gimana Kak? Soalnya kan masalah anak kelas 11 itu kan kalau sekelas sama orang pintar-pintar tuh aduh aku nggak mau nanti rankingku turun gitu. Aduh gimana ya, aku nggak bisa nggak dia bisa. Kalau aku sendiri harus jaga sikap ambisius sih. Nah itu penting. Kalau kita pintar tapi kita nggak rajin dan nggak ambisius, kita nggak bakal bisa dapet apa yang kita mau. Tapi kalau kita biasa-biasa aja gitu ya, kita rajin dan kita ambisius, insya Allah kita bisa dapetin apa yang kita mau. Keren banget. Stay ambisius. Stay ambisius. Kayaknya kita harus pisah sama Kak Dinda. Sedih banget ya kita udah deket gitu sama Kak Dinda. Closer. Nanti gimana ini? Pulang atau di sini aja kita? Sini aja nggak sih Kak, royal Kak? Gak disponsorin ya? Terima kasih ya Kak Dinda atas waktu luangnya. Mau ngobrol sama kita di sela-sela lagi meet time ya Kak Bi. Semoga kedepannya makin lancar kuliahnya, terus dengan nilai yang terbaik, bisa ngebanggain orang tua, bahagia terus ya Kak. Terus bisa buka praktek spesialis dokter gigi ya. Kita dapat diskon gak sih? Makasih doanya. Sama-sama Kak. Sukses terus buat kalian juga. Aduh, terima kasih Kak. See you next time. See you next time Kak. Kasih. Dadah. Nah, karena kita udah di akhir dan ini juga penutup untuk next periode. Jadi jangan lupa tunggu di periode selanjutnya Pots Bawan. Aku Plani, Aku Maubi. sampai jumpa. Jumpa.